Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Ania Kawakim, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Pegeri Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Pada program Guru Penggerak tahun 2024, Angkatan 10 diwajibkan semua pembelajar, yakni guru sendiri, untuk menguasai semua modul yang ada. Pada modul 2.3, coach dan coachee adalah dua elemen penting dalam proses coaching. Sebuah metode pengembangan diri yang berfokus pada peningkatan perform dan pencapaian tujuan. Berikut ini akan ditampilkan mengenai proses coaching dalam bentuk dialog. Saya sendiri bertugas sebagai coach dan Ibu Rumah Lewang sendiri sebagai coachee dan Ibu Eliska Purnamasari sendiri sebagai pemantau. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Au. Apa kabar? Baik, Ibu. Baik. Iya. Au ada perlu apa? Ibu, kita minta maaf sebelumnya. Kita bisa minta Ibu ke waktu sebentar untuk berbicara dengan Ibu. Bisa, Au. Silakan. Au ingin sampaikan apa? Begini, Ibu. Saya mau menyampaikan permasalahan saya di dalam kelas waktu pembelajaran, Ibu. Di dalam pembelajaran saya merasa masih kurang, Ibu, masih kurang dalam pemahaman di mata pelajaran, terkhususnya di mata pelajaran matematika, Ibu. Seperti itu, Ibu. Iya, jadi ada gambaran apa yang jelas yang ingin Au capai dalam proses pembelajaran matematika itu, Au? Iya, begini Ibu, dalam proses pembelajaran matematika ini saya ingin agar nilai matematika saya nantinya itu bisa mencapai nilai 80 ke atas lah, Ibu. Minimal 80 lah, Ibu. Itu yang ingin saya capai. Makanya saya ingin Ibu membantu saya dalam mencapai tujuan saya itu, Ibu. Oh iya, berarti tujuan coaching kita di hari ini adalah Au ingin menyampaikan kepada Ibu bahwa dalam proses pembelajaran matematika itu Au ingin meningkatkan prestasi, ya, prestasi di bidang mata pelajaran matematika, fokus terhadap materi yang disampaikan oleh guru, terus ada juga kemampuan mengerjakan soal supaya pada akhirnya Au juga bisa memperoleh nilai yang Au inginkan. Apakah itu benar, Au? Benar sekali, Ibu. Soalnya biasanya kalau ada dalam proses pembelajaran saya belum bisa memahami dengan baik apa yang dijelaskan oleh guru, sehingga pada saat ulangan atau ada kuis, ada tugas, saya belum bisa mengerjakan dengan maksimal, Ibu. Seperti itu, Ibu. Oh iya, Ibu pahamnya. Jadi banyak sekali yang Au ingin sampaikan. Pasti masalahnya itu ada di pelajaran matematika, ya. Au belum paham, masih belum paham tentang matematika, cara menghitungnya, mengerjakan soalnya, dan belum memahami benar tentang mata pelajaran matematika itu. Kalau begitu sekarang mari kita sama-sama mengidentifikasi hambatan-hambatan apa saja yang mungkin saja Au hadapi, ya. Au hadapi dalam mencapai tujuan yang Au ingin capai itu. Apakah ada, Au? Ada, Ibu. Dalam proses pembelajaran itu saya belum
belum bisa memahami betul apa yang disampaikan oleh guru, karena mungkin dasar matematika saya kurang, Ibu. Saya kurang berlatih juga. Setelah pulang di rumah itu jam belajar saya di rumah itu kadang tidak ada sama sekali, Ibu, karena saya sudah teralihkan dengan pekerjaan-pekerjaan lain atau bahkan bermain HP atau nonton TV. Sehingga menurut saya itu yang menjadi hambatan saya dalam memahami materi-materi pelajaran, terkhususnya matematika. Oh ya Ibu, ada satu lagi itu kalau di rumah kan banyak orang, Ibu, jadi kalau mau belajar saya kurang fokus, Bu, karena kalau di rumah sedikit ribut, Ibu, jadi saya tidak bisa berkonsentrasi dengan baik dalam proses belajar kalau di rumah, Ibu. Mungkin seperti itu, Ibu. Oh iya ya, berarti itu adalah hambatan-hambatan yang Au alami saat proses belajar matematika ya. Jadi hambatan-hambatan yang Au hadapi itu kalau bisa Ibu simpulkan, yang pertama tadi Au bilang kurangnya pemahaman dalam belajar matematika, kurang pemahaman. Terus adanya kesulitan dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Apalagi soal-soal itu terlihat rumit, ya, rumit. Terus Au sendiri juga kurang tekun dalam belajar matematika itu sendiri. Baik itu di rumah, di sekolah juga demikian, ya. Dan mudah teralihkan saat sedang belajar, ya. Apalagi kalau di rumah mau belajar, banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan dulu. Terus saat belajar juga tidak konsentrasi karena mudah teralihkan oleh hal-hal yang ada, tahu? Terus iya, kalau begitu semuanya itu benar kau? Iya, benar sekali apa yang Ibu jelaskan. Itu adalah hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang saya hadapi ketika saya ada dalam proses belajar, baik di sekolah maupun di rumah, seperti itu, Ibu. Oh iya, iya Au. Jadi sekarang sesuai dengan yang Au sampaikan hambatan dan lain sebagainya itu, maka sekarang ini coba mari kita sama-sama menyusun rencana aksi, ya. Rencana aksi apa saja yang ingin dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, ya, supaya hambatan itu juga bisa teratasi dan kamu juga bisa mencapai tujuan yang kamu inginkan, ya. Iya, jadi rencana aksi apa saja yang ingin Au lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu? Rencana aksi ya Ibu ya. Iya. Jadi rencana aksi yang mungkin saya bisa pikirkan saat ini adalah sesuai dengan tantangan yang tadi saya sampaikan ke Ibu. Ya. Mungkin yang pertama itu karena tantangan saya adalah pada saat proses pembelajaran di kelas, pada saat guru menyampaikan materi, itu saya belum begitu paham. Nah, kadang di dalam kelas itu saya malu untuk bertanya kepada guru pada saat di dalam kelas, karena menurut saya biasanya kalau ada teman yang belum paham, kemudian bertanya, biasanya diejek oleh teman-teman, makanya saya malu untuk bertanya. Tetapi kalau Ibu sampaikan tadi, mencari solusi, mungkin saya bisa ada sedikit keberanian Ibu. Kalau misalnya dalam proses pembelajaran, saya bisa menyampaikan hal itu ketika saya belum mengerti materi dengan baik, saya bisa menyampaikan itu, menanyakan itu kepada guru mata pelajaran. Kemudian juga mungkin untuk kalau tadi belajar di rumah kurang maksimal, saya mungkin bisa memaksimalkan jam pelajaran saya di sekolah. Ketika ada waktu-waktu luang, saya bisa belajar di perpustakaan, kemudian
saya bisa Ibu memanfaatkan teknologi, misalnya HP yang saya gunakan, saya bisa manfaatkan untuk mencari penyelesaian soal yang ada di internet, contohnya di YouTube, Ibu. Kemudian ada juga Ibu, saya melihat teman-teman saya di kelas, ada beberapa orang itu yang sudah bisa mampu lah Ibu dalam memahami materi yang disampaikan. Sehingga untuk solusinya saya pikirkan saya bisa belajar dengan teman yang mungkin sudah bisa. Saya akan meminta bantuan teman untuk menjelaskan kepada saya. Kalau bila perlu itu mungkin kami bisa buat kelompok belajar Bu untuk dalam proses saya memahami materi tersebut. Mungkin seperti itu Ibu yang bisa saya pikirkan. Oh iya, bagus sekali ya Ibu lihat. Iya, karena memang sesuai dengan kondisi sekarang, untuk proses belajar mengajar sendiri kalau tidak bisa di sekolah, bisa juga memanfaatkan hal-hal lain yang ada. Contohnya untuk teknologi. Ya, teknologi bisa kamu buka untuk cara belajar matematika yang lebih efektif itu seperti apa. Di situ juga ada soal-soal yang sudah langsung dengan pembahasannya. Kamu juga bisa belajar dari situ untuk bisa lebih belajar. Jadi yang tadi ide-ide yang disampaikan oleh Au untuk bisa mengatasi hambatan-hambatan itu sangat bagus sekali ya Au ya. Jadi selain dari ide-ide itu mungkin ada ide lain lagi kau yang bisa lebih mendukung Au dalam proses belajar mengajar yang dalam hal ini mengenai pelajaran matematika tadi. Kalau ada solusinya terakhir ini saya pikirkan satu seperti ini, mungkin saya bisa meminta kepada mama dan bapak di rumah untuk bisa memberikan saya les tambahan di tempat-tempat les kalau bisa untuk mengajar ketertinggalan saya, karena di kabupaten kita kan ada banyak tempat les Ibu. Teman saya lihat juga teman-teman ada beberapa orang yang sudah bisa, itu saya bisa ambil pengalaman dari situ. Mereka bisa di sekolah karena mungkin ada les-les tambahan di selain di sekolah, bisa ambil les tambahannya di tempat-tempat les yang ada di kota kita ini Ibu. Mungkin saya bisa sampaikan itu ke mama dan bapak, kalau bisa setuju mungkin puji Tuhan bisa terbantukan Ibu. Oke Au, itu baik sekali, ide yang sangat bagus ya Au ya. Jadi belajar bersama dengan teman-teman juga bisa dapat membantu kamu. Terus yang tadi solusi terakhir kamu adalah meminta kepada orang tua supaya bisa mengikuti bimbel. Ya, seperti itu ya bimbel. Iya, itu ide yang sangat bagus Au, karena Ibu rasa kalau untuk bimbel itu sangat bagus untuk Au bisa lebih belajar lagi, karena di situ khusus untuk matematika. Jadi Ibu rasa kalau seperti itu berarti Au juga bisa lebih memahami lagi tentang matematika itu sendiri, karena banyak sekali yang disampaikan atau dilakukan di situ, apalagi dalam grup bimbingan belajar yang ada itu Au. Nah, kalau begitu sekarang mari kita sama-sama targetkan atau tentukan target waktu yang Au ambil untuk setiap langkah dalam rencana aksi yang sudah dilakukan tadi ini. Iya, seperti apa itu? Targetnya ini? Iya, target waktunya itu, seperti apa? Mungkin dalam beberapa minggu ke depan mungkin saya bisa menjalankan solusi-solusi yang tadi sudah boleh saya sampaikan ke Ibu. Mudah-mudahan dari menjalankan aksi tadi, rencana aksi yang sudah dibicarakan dengan Ibu bisa berjalan dengan baik, dan nilai saya juga bisa mencapai apa yang menjadi tujuan saya, yaitu minimal 80. Ya, seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Jadi sekarang itu adalah target waktu yang ditentukan. Ya, target waktu yang ditentukan, Ibu mendukung itu.
dan Ibu harap semoga apa yang sudah ditargetkan ini bisa dilakukan dengan baik ya Au ya. Nah kalau begitu mari sekarang kita bahas tentang tanggung jawab. Karena tadi sudah aksi sudah, target sudah, kita bahas tentang tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi yang tadi sudah kita lakukan ini. Jadi begini, untuk tanggung jawab, Au, kamu harus bertanggung jawab untuk yang pertama melaksanakan langkah-langkah yang ada dalam rencana aksi yang tadi sudah kita bahas bersama ya, yaitu jadi kamu harus lakukan itu harus secara disiplin dan harus komitmen dengan apa yang sudah dilakukan tadi. Terus kamu harus mencatat setiap kemajuan yang ada. Ya, mencatat setiap kemajuan yang ada yang ingin kamu capai ya. Terus mengevaluasi efektivitas rencana aksi dan membuat penyesuaian jika itu diperlukan ya. Terus berkomunikasi dengan saya secara berkala tentang kemajuan yang sudah kamu capai. Ya seperti itu ya Ya. Au paham? Paham Ibu, benar sekali Ibu. Terima kasih untuk saran dan masukan Ibu membantu saya dalam mencari solusi dari permasalahan saya. Saya sangat berterima kasih dan saya juga akan menjalankan apa yang sudah dibicarakan saat ini dengan Ibu. Iya, Au, terima kasih. Saya yakin kamu dapat mencapai tujuan yang kamu inginkan dengan tekad dan kerja keras yang penuh. Iya, terima kasih Au. Selamat siang. Ya, selamat siang Ibu. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Halo, selamat siang. Dengan saya, Ibu Eliska Punamasari dari SMP Terpadu Kobadangar, calon guru penggerak Angkatan 10. Saya di sini berperan sebagai pengamat dalam proses coaching antara coach dan coachee yang dilakukan oleh Ibu Ani Wakim dan Ibu Agustina Rumahlewang. Hal yang saya dapatkan dari proses coaching ini sebagai pengamat atau observer yaitu yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan baik yaitu coach sudah berperan baik dalam menuntun coachee pada proses coaching. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan adalah mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi dengan cara yang lebih bervariatif. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang pertama dilakukan adalah coach harus fokus kepada coachee. Kemudian mampu mendengarkan dengan baik dan menggunakan pertanyaan berbobot. Yang keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama, yaitu melakukan rencana sesuai dengan percakapan coaching. Kemudian melaksanakan tanggung jawab setelah rencana aksi dilakukan. Tuliskan hasil refleksi Anda. Jadi selama saya mengamati Ibu Ani sebagai coach dan Ibu Rumahlewang sebagai coachee, yang saya dapatkan dari coaching hari ini adalah Ibu Ani sebagai coach berperan sudah sesuai sebagai coach yang baik, yaitu Ibu Ani dan Ibu Rumahlewang bertindak sebagai mitra, yaitu coach bertindak sebagai mitra. Kemudian Ibu Ani sudah menggunakan alur tirta, sudah bisa mengidentifikasi masalah pada diri coachee. Kemudian Ibu Ani sebagai coach sudah melakukan kontak mata dengan baik, mampu mendengarkan dengan aktif, dan menggunakan pertanyaan berbobot. Terima kasih. Saya merasa senang karena Ibu Ani sebagai coach sudah membantu saya sebagai coachee dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu saya menemukan solusi yang tepat bagi permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Ibu Ani.